Tiba-tiba pas nyampe gerbang Gunung Kencana itu, tiba-tiba di situ saya bertemu dengan satu harimau. Harimau itu berkata, "Mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau camping." Kata dia, "Ayo saya tunjukkan jalannya." Mulailah penampakan-penampakan itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Duduk Bareng Kang Wahyu. Sahabat Kang Wahyu, pada malam ini kita akan menceritakan perjalanan Kang Wahyu trekking di Gunung Kencana. Untuk cerita lebih lengkapnya, langsung aja ke narasumber kita, Kang Wahyu. Silakan Kang Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat Kang Wahyu. Nah, di sini saya mau bercerita nih tentang kelanjutan mengenai sosok Siki Bodas ini. Singkat ceritanya seperti ini. Ya, suatu ketika saya dan teman kantor saya bertiga ingin mengadakan trekking atau camping. Campingnya itu kita nggak jauh di daerah Gunung Kencana. Itu Gunung Kencana itu ada di daerah puncak lah, ibaratnya ya. Itu tuh di sana, ya emang medannya nggak terlalu sulit lah. Tapi yang membuat sulitnya itu adalah saya itu trekkingnya malam-malam. Nah, jadi saya dan teman kantor saya itu bertiga mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita trekkingnya itu jam 11 malam. Karena mereka berpikir kalau jam 11 malam itu sudah sepi, sudah tidak ada orang yang jalan, dan sudah tidak ada orang yang berlalu lalang lah. Karena posisi Gunung Kencana ini kalau kita lihat sering banget dilalui oleh para pendaki, model-model pendaki pemula lah. Karena treknya juga nggak terlalu sulit. Dibilang landai ya landai, dibilang nggak susah ya nggak susah gitu kan. Daerah tempat wisata ya Mas? Ya seperti itu. Nah, pada suatu ketika itu sudah kita sepakati tuh, wah kayaknya hari ini cocok nih buat kita trekking katanya, untuk camping. Nah, pada saat itu kita sudah memastikan, dijadwalkan pada hari Jumat inilah kita berangkat setelah pulang kita kerja. Nah, di situ pas hari itu tiba, saya udah siap-siap tuh, udah siap-siap segala macam, peralatan sudah siap, teman-teman saya sudah siap. Cuman yang memberatkan itu restu dari orang tua dan teman-teman di kantor. Mereka pada berbicara seperti ini. Ngapain sih trekking malam-malam, bahaya, takutnya ada apa-apa, ntar siapa yang mau nolongin. Seperti itu kan. Cuman saya bilang, deket loh ini, mesti daerah Bogor. Lagian gunungnya juga kecil kan, landai, nggak ada trek-trek yang menyeramkan lah. Nah, di situ saya bersikeras, saya akan berangkat. Teman-teman saya sudah meyakinkan, udah ayo kita berangkat, kita camping katanya teh, kita refreshing lah katanya. Nah, akhirnya saya tidak mengikuti arahan dari teman-teman kantor saya dan orang tua saya berangkatlah di situ. Saya berangkat pukul 11 malam dari kantor, saya berangkat. Tiba di sana itu perjalanan kira-kira adalah 1 jam. 1 jam perjalanan itu ya tenang saja lah, nggak ada apa-apa kan. Tiba-tiba pas nyampe gerbang Gunung Kencana itu, tiba-tiba di situ saya bertemu dengan satu harimau. Harimau itu berkata, "Mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau camping." Kata dia, "Ayo saya tunjukkan jalannya." Nah, di situ posisi sangat gelap sekali. Sangat gelap, sangat tidak ada penerangan lah. Tapi yang saya lalui itu apa? Jalan itu terang. Terang seperti ada pencahayaan lah buat saya dan teman-teman saya. Di situ saya berjalan, kurang lebih adalah hampir 4 kilo. Cuman di perjalanan itu, saya itu ditemui oleh berbagai macam makhluk. Entah itu makhluk penunggu situ ataupun makhluk yang datang dari mana-mana ingin melihat saya gitu kan. Nah, di situ makhluk-makhluk itu cuma menunjukkan wajahnya saya kepada saya. "Oh, ini makhluk ini loh. Di pohon ini ada ini loh."
Jadi Kang Wahyu dari kantor bertiga naik motor. Bertiga naik motor. Nah, saat Kang Wahyu ketemu makhluk macan ini, teman-teman yang lain bisa lihat nggak? Nah, teman-teman saya ini nggak pada lihat. Mereka malah bilang, kok aneh ya, malam ini kita trekking tapi terang sekali gitu jalannya. Yang mereka lihat tuh terang jalan. Oh, tapi teman Kang Wahyu bisa melihat jalannya terang. Ya, itu betul, pencahayaan betul. dari mana nggak tahu. Tidak tahu, karena posisi di sana tidak ada cahaya, tidak ada lampu penerangan, tidak ada apa, tapi jalan itu terang. Seperti kita dikasih jalan lah di sana itu. Oh. Hmm. Jadi selama perjalanan motor ditaruh, terus jalan kaki lanjut. Tidak, kita itu pas masuk pintu itu naik motor dulu selama 4 kilo. Oh, oke. 4 kilo itu naik motor, medannya sangat terjal lah, batu-batuan. Di situ emang terjadi berapa insiden lah. Entah motornya nyusruk. Yang nyusruk itu kebanyakan teman saya, karena dia berdua dan saya sendiri. Nah, di situ hampir kita berjalan 4 kilo mengendarai motor, sampailah di titik pintu masuknya. Pintu masuk itu pos 1 kalau Iya. kita bilang itu. Pos 1. Mm-mm. Disitulah ketemu macan. Di situ belum. Oh, belum ketemu macan. Belum. Karena macan itu di pintu gerbang yang pertama. Oh. Di pintu gerbang yang pertama itu macan sudah ada. Nah, di situ di pos 1 setelah saya bayar registrasi segala macam, Itu ada penjaganya. ada. Oh, malah masih ada penjaganya Masih. juga. Oke. Terus saya ditanya sama penjaga seperti ini. Kata penjaga, "Mas, kenapa berani jalan malam-malam? Posisi sekarang udah mau jam 1." Kata dia, "Di sini jarang ada yang berani. Karena apa? 1, gelap. Kedua, sering terjadi kecelakaan. Baik yang mau nanjak, baik yang turun," katanya. Wah, saya di situ kan jadi down gitu kan. Jadi ngedown. Wah, apa saya baik lagi aja ya? Apa besok pagi saya harus turun lagi aja ya? Naiknya pagi gitu kan. Setelah melewati pintu gerbang itu, akhirnya Kang Wahyu melanjutkan perjalanan. Nah, Jalan kaki atau naik motor? Nah, pas di situ saya kan berbicara kepada teman saya, kita lebih baik trekkingnya pagi aja deh, karena malam saya pikir sulit ini, kata saya kan, harus nanjak, lagian tidak ada penerangan. Terus kita penerangan hanya dari handphone saja. Terus teman-teman saya bilang begini, kamu mah cemen katanya, ini kecil katanya. Nah, dari situ nyali saya bangkit dong. Saya bilang, ayolah naik, saya nggak takut kan. Nah, Selanjutnya dari situ ya saya coba naik lah, dengan berdoa dulu sebelum naik tuh. Kita berdoa bertiga tuh, berdoa, kita nanjak. Di situ kira-kira kita jalan ada 1 kilo lah. Di perjalanan pertama itu naik kayak jembatan bambu. Jembatan bambu itu ada hampir 500 meter. 500 meter itu barulah kita berjalan dekat akar-akar. Dan kiri kanannya itu jurang. Ini jurang. Nah, disitulah saya bertemu langsung dengan yang disebut kalau kita bilang antek-anteknya Ki Bodas lah di situ. Saya bertemu. Bentuknya seperti apa itu? Antek-anteknya Ki Bodas itu hampir mirip seperti dia, cuman dia itu hanya kayak pengawalnya lah. Tidak terlalu mirip, hanya saja kayak dia itu memiliki baju kayak baju pengawal lah. Seperti itu. Nah, mungkin dijelasin lagi, mungkin takut sahabat Kang Wahyu mungkin ada yang lupa. Ki Bodas itu siapa? Nah, di Ki Bodas ini adalah yang cerita dulu itu, yang awal mula saya ke Curug Cilember. Dia itu yang mengajak saya ke Curug 1. Nah, awal mula Ki Bodas di situ. Nah, setelah saya bertemu antek-anteknya itu berbicara kepada saya. Mari saya tunjukkan jalannya sampai dengan puncak. Dikawal tuh ya? Dikawal. Lalu saya berbicara, maaf, ini dari mana? Kan? Ini suruhan siapa? Saya bilang, saya adalah pengawal Ki Bodas. Di situ saya bilang, Ki Bodas yang mana ya? Saya bilang, Ki Bodas yang pertama kali kamu ketemu di Cilember. Ini adalah rumahnya, ini adalah kerajaannya. Wah, saya di situ kan bengong. Wah, saya masuk sarang siapa lagi nih, saya bilang kan. Waduh, tanpa pikir panjang, ya udahlah, daripada teman-teman saya pada takut kan. Di situ saya langsung saja ikuti antek-anteknya Ki Bodas itu, sampailah saya berjalan kurang lebih hampir adalah 1,5 kilo di situ. Dan di perjalanan itu
semua makhluk yang ada di situ keluar. Baik yang ada di pohon, baik pun ada yang di semak-semak gitu kan. Sampai-sampai makhluk yang belum pernah saya lihat juga ada di situ kan. Seperti apa yang bisa digambarkan nggak Kang Wahyu? Apa Itu tuh kadang bentuknya hewan, kepalanya manusia. Seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi, saya melihat seperti kayak kurcaci gitu kan. Kurcaci gitu kan. Nah, itu ada gitu kan. Tapi mereka posisinya hanya melihat, oh ini loh gitu bilangnya. Seperti itu. Tapi bentukannya manusia. Bentukannya kebanyakan hampir mirip manusia. Nah, setelah saya berjalan hampir 1 kilo lebih lah, di situ saya ketemu satu pohon. Pohon itu sangat lebat sekali, besar lah pohonnya. Disitulah ada Ki Bodas sedang duduk menunggu saya. Dan teman-teman saya tidak menyadari kalau bahwa di situ ada pohon gitu. Dan yang mereka melihat hanyalah semak belukar lah. Nah, di situ saya terpisahlah dengan teman-teman saya. Kurang lebih hampir ada setengah jam. Teman-teman saya bilang saya hilang. Saya hilang di situ. Ternyata saya bukan hilang, tapi saya bertemu dengan Ki Bodas dahulu. Saya berinteraksi dengan Ki Bodas. Di situ Ki Bodas berbicara dengan saya. Berbicara seperti ini. Kenapa kamu datang ke tempat saya? Apa yang membuat kamu datang ke tempat saya? Saya bilang, saya kesini cuma mau camping, saya mau refreshing, saya bilang gitu kan. Tapi tidak dengan niat kamu. Niat kamu kesini adalah mencari saya, bukan mau camping. Ki Bodas berbicara seperti itu. Saya jelaskan. Terus apa yang Aki tahu tentang niat saya? Kamu itu kesini mau bawa saya, katanya. Mau bawa saya pulang, katanya. Lah kata saya, bawa pulang kemana? Saya bilang kan. Kan rumah saya ada di Bogor, kata saya kan. Saya gitu, kata Ki Bodas. Iya, pulang dengan kamu. Karena kata dia, saya seterusnya ini akan ngikut kamu. Karena kamu sudah dipilih oleh saya untuk menjaga kamu, katanya. Seperti itu yang Ki Bodas bilang. Terus saya bilang lagi, Ki Bodas, kalau Ki Bodas mengikut saya mau ngapain gitu kan? Sedangkan saya kan cuman orang biasa, saya nggak punya kelebihan apa-apa, ya kan? Cuman Ki Bodas bilang, tenang, saya akan menjadi pengikut kamu, saya akan menjagain kamu. Saya bilang, Ki Bodas sudah punya kerajaan di sini, kenapa harus ikut saya? Saya bilang kan. Nah, di situ Ki Bodas bilang, enggak, kamu itu berbeda. Saya memilih kamu karena kamu ini orang yang spesial, dibilang seperti itu. Spesial itu seperti apa? Dia bilang, apa yang saya cari selama ini tuh ada di kamu gitu kan. Tapi dia tidak menjelaskan apa yang ada di saya itu. Hanya dia bilang, saya pengen ikut kamu, kemanapun kamu pergi saya akan ikut. Ibarat kata, saya mau jadi pengawal kamu lah. Seperti itu. Itu kurang lebih hampir setengah jam. Setengah jam kita berinteraksi di situ. Terus saya bilang, ya udah Ki Bodas, kalau mau ikut dengan saya silahkan. Tapi saya tidak mau ada permintaan dari Ki Bodas seperti harus ada tumbal lah segala macam, saya nggak mau. Saya bilang seperti itu. Karena saya tidak percaya seperti itu, saya bilang kan. Karena saya hanyalah orang biasa, tidak punya kemampuan apapun. Di situ kan. Dan Ki Bodas pun mengiyakan. Tidak, saya tidak akan pernah meminta apapun dari kamu. Yang penting kamu punya niatnya baik, jangan ada niat buruk. Seperti itu. Nah, setelah setengah jam kita berkomunikasi, akhirnya saya melanjutkan perjalanan mencari teman-teman saya. Nah, di situ saya hampir sesat juga sih. Tapi saya ditunjukin tuh sama Ki Bodas, katanya, ini jalannya ke sini, kalau ke sana kamu mau ke jurang, katanya. Kamu mau mati duluan, kata dia. Seperti itu. Terus selama perjalanan ada ngobrol? Kita ngobrol komunikasi, terus dia menjelaskan, oh di sini tuh Gunung Kencana ini, kata dia, ini kerajaan saya, ini semua punya saya. Dia bilang seperti itu. Kamu mau di sini mau apa-apa bilang sama saya. Dia bilang, saya nggak mau apa-apa. Saya bilang kan, saya hanya di sini pengen ibarat kata camping doang, refreshing otak, saya kan gitu kan. Kata dia teh, ya udah, kemarin saya antar ke teman-teman kamu. Karena teman-teman kamu ini udah menyangka kamu ini hilang, tersesat katanya teh, dan tidak akan ditemukan katanya kan. Nah, akhirnya
setelah kita jalan, ngobrol-ngobrol di jalan itu kan ya ngobrol ininya lah. Kayak kalau kita itu mah kita ngobrol basa-basi lah. Seperti itu. Tapi ngobrol basa-basinya dengan makhluk gitu kan. Dengan makhluk gaib gitu kan ya. Nah, di situ saya setelah berjalan agak lama, hampir adalah setengah kilo, ketemulah saya di puncak dengan teman-teman saya. Jadi Kang Wahyu tuh nggak sadar saat terpisah antara Kang Wahyu dan teman-teman Kang Wahyu ya. Iya. Nah saat Kang Wahyu terpisah itu teman-teman Kang Wahyu apa yang mereka lakukan gitu? Mencari, bengong. Di situ juga kan kondisinya pasti gelap, Betul. ya kan? Nah. Apa yang mereka cerita apa? Setelah saya ketemu mereka tuh, mereka bilang gini, yuk saya itu dari tadi manggil-manggil kamu, kalau nelpon nggak mungkin karena di sini susah sinyal, ya kan? Mereka itu teriak-teriak sampai suara mereka pada habis lah. Katanya teriak-teriak, kamu di mana kan? Sampai pakai kode-kode gitu kan. Yang saya ingat, saya bilang, saya masih ngikutin kalian loh, saya ada di belakang kalian. Tapi yang mereka bilang, kita di belakang cuma berdua, kamu nggak ada. Setelah di pohon besar itu, kamu udah hilang katanya. Saya bilang, saya nggak hilang kok, saya di belakang kalian gitu kan. Saya bilangin. Mereka tetap nggak percaya gitu kan. Terus sampai mereka bilang, sampai megang-megang saya, ini bener kamu masih hidup katanya kan. Disangka mereka tuh saya udah nggak ada gitu kan. Jadi pas di pohon besar itu Kang Wahyu tuh seperti masuk ke dimensi yang lain ya. Nah betul. Jadi saya kayak masuk ke kerajaannya Ki Bodas di situ kan. Kemudian setelah itu sekarang Ki Bodas akhirnya ikut sama Kang Wahyu. Nah sekarang itu Ki Bodas ikut dengan saya. Jadi dia itu hanya pelindung saya gitu kan, ibaratnya. Ya pelindung utama lah, Allah pastinya lah. Iya. Baik, cukup menarik ya cerita malam ini. Sahabat Kang Wahyu, yang kita petik dari cerita malam ini adalah saat kita ingin pergi ke suatu tempat atau mungkin ke gunung, camping, tapi saat orang tua melarang atau gimana, lebih baik gak usah berangkat karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Betul. Ya, takut terjadi kenapa-napa di jalan. Tapi karena memang Kang Wahyu ini adalah mempunyai kelebihan indera keenam ya mungkin ya spesial lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian coba-coba berangkat naik gunung malam-malam, orang tua tidak mengizinkan, lebih baik tidak usah berangkat. Betul. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sahabat Kang Wahyu, cukup sampai di sini cerita malam ini. Ada pengalaman yang bisa dipetik, yaitu tanpa restu orang tua kita tidak usah berangkat, karena restu orang tua adalah restu Segalanya. Allah, ya kan? Betul. Gitu. Baik, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.